Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faisal Saputra dengan nomor induk mahasiswa 201509670856. Program studi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Universitas Negeri Medan, mata pelajaran PJOK. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, siap melaksanakan pembuatan video pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Kabar semuanya? Selamat. Apakah semua sudah sarapan? Sudah, Pak. Oke, baik. Di sini tujuan kita untuk olahraga itu harus sarapan dulu. Karena sarapan ini untuk meningkatkan stamina kalian ketika nanti kita praktek di lapangan. Itu materi kita lari jarak pendek. Itu sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Itu nanti dipimpin oleh teman kalian, Christopher. Kepada anak Christopher, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada anak kami Christopher telah memimpin doanya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyi lagu Satu Nusa, ya. Biar lebih semangat nanti dipimpin kepada anak kami Lady. Kepada anak kami Lady, Bapak persilakan. Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Oke, baik nak. Tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Di sini Bapak akan mengabsen kehadiran kalian semua. Berapa orang yang hadir dan berapa orang yang sakit. Oke? Lady? Hadir, Pak. Nasya? Hadir, Pak. Christopher? Aduh, Pak. Olivia? Hadir, Pak. Nadia? Hadir, Pak. Semuanya hadir, tidak ada yang absen, berarti semua dalam keadaan sehat, ya. Baik, di sini kita akan masuk ke materi kita, yaitu materi tentang lari jarak pendek. Kan bisa lihat bersama-sama, nak. Di situ ada KD, yang disebut dengan kompetisi dasar. Di sini ada 2 KD atau 2 kompetisi dasar. Pertama, kalian harus memahami variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan tradisional. Ya. Yang kedua, nanti kan akan mempraktekkan variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan tradisional. Nah, di sini Bapak akan bertanya kembali nih, mereview pertanyaan kita minggu lalu.
materi kita minggu lalu, ya. Materi kita minggu lalu itu tentang lari estafet. Siapa nih yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan lari estafet? Ya, silakan Nasya. Lari yang dilakukan dengan menggunakan tongkat. Lari yang dilakukan menggunakan tongkat. Lari yang dilakukan menggunakan tongkat. Bagus, ya. Itu adalah materi kita yang kita bahas pada minggu lalu. Minggu ini kita akan membahas tentang lari jarak pendek atau lari cepat, ya. Baik. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Ada berapa di situ? Ada 5. Kita bacakan sama-sama ya. 1. Mengidentifikasi. Kedua, Lakukan berbagai variasi gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek. 3. Menjelaskan cara melakukan berbagai variasi gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek. Nomor 4. Lakukan berbagai variasi gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek. Oke, dan nomor 5 terakhir. Menggunakan berbagai variasi gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek dalam bentuk perlombaan dengan peraturan yang dimodifikasi. Oke, bagus. Baik, di sini kita lanjut. Di sini ada sejarah lari jarak pendek secara sederhana saja ya. Di sini ada sejarahnya. Di sini bisa kita lihat sama-sama. Nah, bisa kan baca juga sama-sama. Di situ ada lari jarak pendek tidak dapat dipisahkan dari sejarah Olimpiade pertama di mana? Di dunia. Di dunia. Ya, ternyata olahraga ini sejak zaman dahulu sudah ada dan sudah diperlombakan pada Olimpiade kuno ini yang diadakan di Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Sudah lama. 776 sebelum Masehi. Sudah lama sekali ternyata olahraga atletik ini. Dan sementara cabang olahraga lari pendek itu baru dimulai diperlombakan di Olimpiade, ya. Ini masih di Athena juga pada tahun 1896. Sejak itu olahraga lari jarak pendek ini menjadi cabang olahraga tetap yang dipertandingkan setiap Olimpiade diadakan dan sampai sekarang ini, ya. Kita akan membahas tentang lari jarak pendek. Apa yang dimaksud dengan lari jarak pendek? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kepada anak kami, Alia. Lari jarak pendek adalah lari dengan mengarahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Oke, bagus. Lari jarak pendek adalah, nih, sama-sama kita lihat ya, di depan. Lari jarak pendek adalah lari dengan mengarahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Cabang olahraga lari ini memiliki jarak tempuh kurang dari 400 meter. Ya, ternyata cabang olahraga ini ada yang 100 meter, ada yang 200 meter, ada yang 300 meter. Tidak lebih banyak dari 400 meter. Jadi dia di bawah, ya, 300, 200 dan 100. Oke, baik. Di sini ada manfaat lari nih, ya. Ternyata manfaat lari ini bagus untuk tubuh kita. Jadi tanpa kalian sadari ternyata atletik ini udah akan kerjakan setiap harinya. Ketika akan pergi sekolah, berjalan kaki, terus berlari-lari sama teman-temannya, main bola, segala macam. Ternyata tanpa kalian sadari atletik ini sudah akan lakukan setiap hari ketika kalian melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi di sini Bapak yang bertanya nih, apa manfaat lari jarak pendek? Siapa yang bisa menjawab? Oke, bagus. Ya Pak, Oke, bagus. Silakan Nak. Ireng. manfaat lari ada 4. Yang pertama yaitu tubuh menjadi sehat. Yang kedua menguatkan jantung. Yang ketiga membakar kalori. Dan yang keempat melatih otot menjadi lebih kuat. Tepuk tangan untuk Ireng.
Di sini bisa kalian lihat sama-sama, nak. Di situ ada lari jarak pendek yang diperlombakan, ya. Di situ Bapak jelaskan tadi, ada di sini yang 100 meter, 200 sampai 400. Sementara untuk lari jarak pendek diperlombakan di ruang tertutup yang di indoor lebih tepatnya, itu nomor larinya hanya 80 meter, tidak panjang ya, karena dia tidak tertutup. Di sini lari jarak pendek disebut juga dengan lari sprint. Maka atlet lari jarak pendek disebut dengan apa? Sprinter atau pelari cepat. Nah, lari jarak pendek sangat membutuhkan kecepatan otot tungkai. Ini ada prinsip utama lari jarak pendek. Jadi Bapak pengen satu orang nih membacakan ini prinsip utama ini. Ya. Prinsip utamanya Bapak pengen membacakan yang siapa ya? Kira-kira bisa membacakannya? Olivia. Prinsip utama lari jarak pendek adalah kecepatan, sehingga teknik gerak yang diperlukan dilakukan adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal dari garis awal lari atau start sampai garis akhir atau finish. Oke, bagus. Itu tadi prinsip utama lari jarak pendek ya. Kita masuk. Nah, ini kan bisa lihat sama-sama. Siapa ini? Ini salah satu pelari tercepat di Indonesia. Ya. Pelari tercepat di Indonesia yang bernama Lalu Muhammad Johri. Biasa dipanggil dengan Johri. Kelahiran Lombok 1 Juli tahun 2000. Ya. Rekor dia paling cepat ini adalah 10,13 detik. Detik ya, bukan menit, tapi detik. Nah, ini rekor dia. Ya, ini salah satu motivasi juga untuk kita supaya bisa kita terkenal dan sukses seperti Muhammad Johri ini. Ya. Oke. Di sini ada beberapa teknik start. Ini nanti yang akan kita praktekkan di lapangan nanti. Nah, ini nanti kita coba nanti. Dari teknik start pendek atau disebut dengan boom start, ya. Baru start menengah disebut dengan medium start, dan terakhir ada start panjang atau disebut dengan long start. Jadi kalian nanti di lapangan akan mempraktekkan start ini. Yang mana kan rasa yang nyaman sama kalian ketika nanti mempraktekkan ini. Ada dia lebih suka dia yang ini start pendek, ya. Ada dia lebih suka start menengah. Ada dia lebih suka start panjang. Posisi kakinya gimana? Nah nih, kalian bisa lihat di sini. Tidak usah Bapak jelaskan lagi, kalian bisa lihat sama-sama masing-masing melakukan posisi kakinya. Kalau Bapak sendiri lebih suka posisi kaki start yang pendek, yang ini, ya, karena dia sejajar dengan ujung kaki kita. Kalau dia menengah, pas dia di tengah-tengah, ya kan? Contohnya nih, ini kaki kita kan, kaki kita. Jadi kalau dia yang pendek, dia sejajar ini. Kalau dia menengah, yang kaki kanan dia agak ke tengah. Kalau dia yang long panjang, kaki kanan ini agak ke belakang. Paham kan? Jadi nanti kalian akan mempraktekkan ini. Yang mana menurut kalian yang nyaman sama kalian? Yang pendekkah di depan, yang menengahkah di tengah, atau yang panjang di belakang? Ya, itu akan kita coba nanti praktekkan di belakang. Oke, kita lanjut. Di sini teknik ketika berlari. Nanti ada aba-aba yang Bapak berikan sama kalian. Itu seperti bersedia, siap, ya, baru berlari kan? Itu nanti akan Bapak siap, ya, baru berlari kan? Itu nanti akan Bapak sampaikan di lapangan. Setelah itu nanti badan kalian itu agak condong ke depan, lurus ke depan, ayunkan lengannya, mengepal seperti ini. Jangan ditahan-tahan, lemaskan aja. Jangan tangannya ditaruh ke depan seperti ini, lari seperti ini kan. Nah, nggak boleh seperti ini, ya. Jadi tetap seperti ini ke depan. Ada lagi dia lari, dipegang yang baju seperti ini, pegang baju seperti ini. Nggak boleh seperti ini lari pegang baju, ya. Lari itu tangannya tetap nih, tetap diayunkan, ya. Karena Bapak lihat, kok kalian disuruh lari di lapangan ini, teknik memasuki finish, ya. Ketika memasuki finish tidak boleh mengurangi kecepatan. Habis channel langsung habis, ya. Macam mana masuk finish? Bisa tangannya seperti ini dibuka, dadanya langsung masuk, kan ada itu tali finishnya, ya kan? Diginikan, dilebarkan masuk ke finish. Bisa disondongkan ke depan seperti ini, pundaknya. Udah, bisa dia kepalanya diginikannya bisa.
Bisa Pak dia langsung lari aja ke belakang, bisa. Nah, di sini Bapak akan membagikan LKPD, ya. Bapak akan membagikan LKPD tiap kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti LKPD ini kalian akan mengamati apa yang terjadi di dalam video ini. Ya, apa aja gerakan-gerakan yang salah, teknik-teknik yang salah nanti kalian amati, nanti kalian bisa tuliskan di LKPD ini. Di dalam LKPD ini juga nanti ada bentuk penilaian ketika teman kalian akan mempraktikkan nanti di lapangan, ada bentuk penilaiannya dan ada beberapa soal juga. Dan nanti Bapak nilai ketika kita sudah selesai melakukan aktivitas lari jarak pendek. Oke? Ya. Kita akan saksikan video berikut ini. Lihat tangannya, salah kan? Lari tidak cepat, tangannya lihat. Nah. Dan ketika memasuki garis finish, mengurangi kecepatan dan tidak membusungkan dada. Ya. Ini nanti yang akan nilai di lapangan. Nanti ketika kelompok 2 nanti ada yang salah, catat. Nah. Jadi kelompok 1 nanti mengamati, diamati nanti kelompok 2 yang sedang melakukan lari jarak pendek, catat kesalahannya. Nanti kita balik lagi kelompok, baru kita diskusi kembali, baru evaluasi. Itu tadi dia, ya. Jadi setiap kelompok nanti akan mempraktekkan mencatat apa yang salah pada temannya, nanti dibagusi. Yang salahnya ini, nanti dibagusi sama kelompok yang lain. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari 3 prinsip dalam lari jarak pendek. Yang pertama, posisi awal atau start. Yang kedua, posisi saat berlari. Dan yang ketiga, yaitu posisi saat melewati garis finish. Ini posisi yang benar ini ya. Posisi yang benar. Dalam olahraga lari terdapat 3 jenis start. Yang pertama, start berdiri, lalu start melayang, dan start jongkok. Start berdiri dilakukan untuk lari jarak jauh. Start melayang untuk lari estafet, dan start jongkok untuk lari jarak pendek. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini, letakkan tangan tepat di belakang garis start. Membentuk huruf apa? Huruf V seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Apabila lutut kaki kanan diletakkan di depan kaki bagian kiri, berarti itu adalah short start. Nih. Apabila pas pada tumit, itu medium start. Medium. Kok paling belakang dia? Belakang tumit. Long. Ini long start. Nah, ya kan? Kita pakai yang medium. Pertama. Kalau dia lebih Oh ya. menengah dipilih kakinya, medium, tengah-tengah kakinya. Dengan kaki kiri adalah enak. satu kepal tangan. Satu kepal. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar. Tangan bentuk V di belakang. Aba-aba ada 3. Yang pertama bersedia. Fokus. Siap. Angkat. Ya. Babak yang ketiga yaitu ya. Ketika babak ya, kalian mulai berlari. Tolak sekuat mungkin ke depan. Ya. Nah, seperti itu ya. Saya ulangi ya. Babak ada 3. Pertama, bersedia di garis. Kedua, ya, siap, angkat. Ya, barulah lari. Oke ya. Kita masuk ke tahapan kedua. Oke, posisi tangan pada saat berlari, siku membentuk 90 derajat. Siku 90 derajat, dan kepalan tangan tidak terlalu kencang, tidak juga terlalu lemas, namun sedang seperti ini. Dayungkan dari belakang ke depan terus menerus. Posisi badan 60 derajat, agak condong ke depan, sehingga titik bergerak tetap ada di depan. Perkenaan kaki dengan tanah pada saat berlari. Kakinya dijinjit ya, Nak? Kaki bagian. Dan ini, kakinya dijinjit. Telapak kaki seperti ini. Bukan telapak kaki yang menyentuh ke lantai seperti itu, salah ya. Seperti ini salah, tapi diinjit ujungnya. Yang kena adalah bagian. Nih, bagian depan ini aja. Nah, Yang
benar adalah jinjit kan? Seperti ini. Itu gerakan yang benarnya. Dibusungkan ke depan, agak bungkuk ke depan, lari secepat mungkin. Ini teknik gerakan yang benar. Ini cara melewati garis finish terakhir, ya. posisi saat melewati garis finish. 1. Ini Bapak akan menyuruhkan akan berdiskusi, ya. Bapak akan menyuruhkan berdiskusi. Kelompoknya sudah pas ini ya. Kelompoknya sudah pas. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti akan berdiskusi tentang materi lari jarak pendek ini. Nanti satu kelompok akan persentase dan kelompok 2 dan kelompok 3 akan memberi pertanyaan kepada kelompok yang persentase. Oke? Baik, silakan berdiskusi, Nak. Oke, baik. Waktu untuk diskusi kita sudah selesai. Kita akan masuk ke presentasi, ya. Presentasi tiap kelompok, yang dimana nanti kelompok 1 akan memulai duluan presentasi, ya. Kelompok 1 siap ya? Ya. Dan kelompok 2, kelompok 3 agar menyiapkan pertanyaannya. Nanti akan dijawab sama kelompok 1. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Nasya. Di sini ada Salma, Andreas, Quinsa, dan Ide. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami mengenai deskripsi singkat lari jarak pendek. Dalam suatu pembelajaran dibutuhkan beberapa faktor penunjang agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai sasaran yang hendak dicapai. Agar siswa dapat memahami pembelajaran dari sisi pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan cara menyiapkan perangkat pembelajaran yang hendaknya disediakan oleh guru sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas ataupun sebelum memulai pembelajaran praktik di luar kelas. Petunjuk dari lari jarak pendek adalah agar siswa dapat memahami dan melaksanakan lari jarak pendek dan mampu menginternalisasi seluruh isi dalam pembahasan ini. Peserta didik diharapkan membaca secara seksama dan menelaah informasi tambahan yang ada. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang bertanya? Saya Miselin dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimanakah sikap sempurna pada aba-aba bersedia? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Saya Lady dari kelompok 2 ingin bertanya, ada berapakah teknik start? Ada 3 teknik start lari jarak pendek. 1 start pendek ataupun start, kedua start menengah atau medium start, ketiga ada start panjang atau long start. Saya Nadia dari kelompok 3 ingin bertanya, apa pengertian dari lari jarak pendek? Saya Saroma dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Saya Kaifa dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja tahap dalam berlari cepat? Perkenalkan, nama saya Ida. Dari kelompok 1, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 3. Terdapat 2 tahap dalam berlari cepat, yaitu yang pertama fase topang, yang bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Yang kedua fase layang, bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Terima kasih. Setiap kelompok sudah presentasi menunjukkan hasilnya masing-masing tentang materi lari jarak pendek. Tadi kelompok 1 sudah memulai duluan presentasi lari jarak pendek. Apa tadi yang dipresentasikan kelompok 1 sudah bagus, dan apa yang dijawab sama kelompok 1 sudah bagus. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama kelompok 2, kelompok 3 itu pertanyaannya sudah bagus. Berarti kan sudah paham apa dimaksud dengan lari jarak pendek, macam mana cara melakukannya, teknik startnya. Tinggal kita mempraktekkannya di lapangan. Ya, tinggal kita mempraktekkan di lapangan. Nanti di lapangan kita akan ada pemanasan. Kalian bisa lihat di sini. Ini udah Bapak buat. Mencoba di lapangan. Pertama kita pemanasan dulu, ya. Baru nanti kita praktek langsung aba-aba bersedia, siap dan sampai memasuki garis finish. Ya. Jadi di sini nanti persiapkan diri kalian tiap kelompok, kita akan pemanasan seperti biasa di lapangan. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung kita praktekkan di lapangan. Oke? Siap semuanya? Silakan ditutup bukunya semua. Simpan ke dalam tas. Ya. Tinggalkan aja bukunya di ruangan kelas. Semua baris di lapangan. Jangan bawa bola, Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa. Untuk memulai aktivitas pembelajaran kita bagus, tidak ada yang cedera, tidak ada yang kenapa-kenapa ketika melakukan aktivitas olahraga ini. Kita berdoa dulu, tetap dipimpin dengan doa. Kepada anak kami Topel, Bapak persilakan. Sebelum memulai kegiatan tersebut, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini pemanasannya dipimpin sama Topel. Oke. Untuk pertama, tangan tahu di dagu semua. Lihat ke atas. Hitung sama-sama. Hitung. Mulai.
Isabel, silakan kembali ke tempatnya. Oke, tadi kita sudah pemanasan yang dipimpin oleh temannya Isabel. Kita nanti akan ada permainan kecil. Pemanasan dalam bentuk permainan kecil. Permainannya apa? Nanti kan berbaris semua di belakang batok ini. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Ini pelan-pelan aja. Oke, yang pertama ya. Aba-abanya aba-aba seperti tadi pendek. Bersedia. Siap. Ya. Sudah paham kan? Tadi kita buat pemanasan di awalnya bersedia. Siap. Ya. Nah, nanti kalian kembali lagi ke sana, urutan nanti semuanya. Nanti sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang akan memberikan aba-aba bersedia siap temankan sendiri. Jadi cuma Bapak cuma melihat di antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana yang paling bagus. Bersedia. Bawah. Siap. Ya. Baik, silakan diskusikan kembali setiap kelompok tadi yang melakukan kesalahan dicatat. Apa kesalahannya, catat di situ. Nanti kalian juga nanti yang mengasih perbaikan. Tadi kelompok 2 salah, tangannya seperti ini, yang bagusnya seperti ini. Nah, kan mengasih masukan juga. Dan kasih masukannya. Bisa dipahami ya? Itu di situ apanya, masukannya. Jangan kesalahannya aja, kasih masukannya. Oke, silakanlah didiskusikan. Ya. Bapak kan enggak, Bapak ayunkan ya, jadi masukannya tadi kesalahannya tangannya dia. Oke, baik, kelompok 1 silakan berdiri. Nah, presentasikan di depan kelompok 2 dan kelompok 3 apa tadi yang akan lakukan ketika teknik start tadi, apa tadi yang kami praktekkan ketika di lapangan tadi. Silakan kelompok 1 semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengamatan mengenai lari jarak pendek. Start pendek atau boom start adalah kaki kiri di depan dan kaki kanan diletakkan di sebelah kiri kaki. Saat bisa melakukan lari jarak pendek, kakinya tidak menjinjit melainkan menapak. So, lihat kelompok 1 tadi melakukan lari jarak pendek, kakinya tidak menjijit tapi menapak, ya. Bagus. Kelompok 3. Gerakan yang bagus gimana? Tangannya tidak terlalu ke depan dan tidak juga terlalu ke belakang. Oke. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai start menengah atau medium start. Kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan, tumit kaki kiri jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari-jari rapat. Ibu jari menanggapi
kesalahan dilakukan kelompok 2 ketika melakukan start menengah tadi? Saya, Pak. Ya, baik. Kepada Christopher, pertama kakinya menggunakan long start, dan kepada Topel juga badannya kurang condong. Ketiga, kepada Alia tangannya kurang diayunkan. Seharusnya yang baik. Untuk Christopher, badannya harus lebih dicondongkan lagi ke depan, dan teknik startnya menggunakan medium start. Dan kepada Alia tangannya harus diayunkan lagi, tidak didiamkan. Itu saja. Oke, bagus. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang start panjang atau long start. Kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan di belakang kaki kiri. Jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Baik, kelompok 1 ada tanggapannya mengenai kelompok 3 tentang long start atau start panjang. Apa kesan sama mereka? Silakan ditanggapi kelompok 1. Oke. Silakan. Saya, Pak. Pertama, badannya tidak condong kepada Ardiman, dan kedua, kakinya tidak jinjit kepada Johannes. Harusnya yang baik gimana? Harusnya badannya harus condong kepada Ardiman dan kakinya harus jinjit kepada Johannes. Condong ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum Bapak menutup diskusi kita ini, ada pertanyaan? Saya, Pak. Nah, silakan. Pak, mengapa kaki saya pegal-pegal setelah olahraga ya, Pak? Baik, kenapa kakinya pegal-pegal ketika olahraga, apalagi melakukan lari jarak pendek tadi? Itu karena kalian kurangnya pemanasan. Jadi ketika pemanasan tadi ada yang bermain-main, makanya kakinya pegal-pegal. Coba tadi ketika pemanasannya bagus, Bapak yakin dan percaya pasti kakinya nggak akan pegal. Satu lagi, karena kalian baru pertama melakukan lari ini, ya, makanya pegal. Kalau dia biasa dia jogging tiap sore, Bapak rasa tidak pegal lagi. Itu jawabannya. Bagus tadi pertanyaan dari Kak Ipa. Oke, baik. Tadi setiap kelompok sudah melaksanakan teknik start lari jarak pendek, yaitu ada 3. Pertama start pendek, kedua start menengah, ketiga start panjang. Jadi semua kelompok tadi sudah mempraktekannya dan sudah ditanggapi setiap kelompok. Ada tadi yang sudah bagus, ada tadi yang masih belum, ada yang masih bermain-main. Tapi dari setiap penilaian Bapak, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya bagus. Ya, tidak ada yang nggak bagus, semua bagus. Ya, dari sini penilaian Bapak semua sudah tuntas, semua lulus. Dan ada LKPD tugas yang Bapak kasihkan sama kalian di belakangnya yang sudah dikerjakan. Nanti Bapak kirim penilaiannya ke dalam grup kelasnya masing-masing. Oke, baik. Di antara semua diskusi kita mulai dari kelas tadi sampai ke lapangan. Nanti akan ada satu orang menutup diskusi kita, menyampaikan kesimpulan aktivitas yang kita akan lakukan pada siang hari ini. Ya. Kesimpulan materi hari ini mengenai lari jarak pendek adalah lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga garis finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Manfaat dari melakukan lari jarak pendek adalah yang pertama, tubuh menjadi sehat, yang kedua, menguatkan otot jantung, yang ketiga, melatih otot menjadi lebih kuat, dan yang terakhir, membakar kalori. Terima kasih. Oke, saya duduk. Oke, baik. Ya. Suaranya. Tadi sudah bagus dari kesimpulan tutup sama Siren. Itulah kesimpulan kita, aktivitas kita yang kita lakukan dari kelas sampai kita praktek. Oke, semua kita silakan berdiri semua. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, ha! Lagi. 1, 2, 3, ha! Oke, siap ya? Oke, untuk materi kita minggu depan, kita masuk ke materi kita lompat jauh. Jadi Pak harapkan semua anak-anak Bapak agar membaca bukunya kembali di rumah tentang materi lompat jauh. Doa, dan akan kita tutup juga dengan doa.
Doa akan dipimpin kepada Topel. Pada anak kami Topel, persilakan. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Gunakan lagi yel kita ya, yang selamat pagi tadi ya. Oke, untuk menutup akhir pembelajaran kita, lebih semangat lagi kita gunakan yel kita tadi. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya balik kanan, gerak. Bubar barisan, jalan.